Oke, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya di semester 2, semester genap. Ini nanti kita akan membicarakan satu bab saja, yaitu integral ya. Integral itu nama lainnya adalah anti turunan. Kemarin sudah belajar turunan ya. Turunan itu berarti diturunkan. Nanti anti turunan berarti dibalik. Nanti akan kembali. Jadi contoh seperti ini. Kalau saya punya fx sama dengan 2x ditambah 3, turunannya adalah 2. Nah, kemarin sudah ya. Gx 3x kuadrat ditambah 5, turunannya adalah apa turunannya? 2-nya ke depan menjadi 6x ditambah 0. Jadi konstanta ini menjadi 0. Nah, ini ya. Lagi hx 3x kuadrat ditambah 18. Turunannya ini h ya, sorry. Kita hapus. 6x, ini 3-nya dikalikan 2 ya, 6x ditambah 0 ya, mx 3x kuadrat ditambah 1000, turunannya 6x ditambah 0, 1000-nya menjadi 0. Ternyata menghasilkan turunan yang sama ya toh, untuk integral gx, hx maupun mx. Nah, bagaimana dengan anti turunan? Anti turunan itu nanti kita misalkan dengan kita notasikan dengan seperti ini, integral. Jadi ada melengkung, nanti ini fx dx. Nah, jadi kalau kita integralkan nanti akan menjadi 2 integral dari 2. Nah, seperti ini nanti notasinya ya. Nanti akan menjadi 2x ditambah c. Tapi dalam hal ini c-nya adalah 3 ya. C ini adalah konstanta yang tidak tentu ya. Contoh lagi ini, integral dari 3x. Contoh lagi yang gx, integral dari 6x dx. Nanti akan menghasilkan 3x kuadrat ditambah c. Nah, c ini apa saja? C ini bebas, karena hasil pengintegralan ini, c ini adalah konstanta yang bisa bermacam-macam, dimana kita sama-sama punya 6x. Ini 6x, ketiga ini sama. Kalau kita integralkan bisa menjadi gx yang c-nya sama dengan 5, hx yang c-nya sama dengan 18, dan mx yang c-nya sama dengan 1000. Jadi c ini bisa 5, bisa 18, bisa 1000. Maka kita tulis dengan c. Sehingga ketika kita punya bentuk seperti ini, kita turunkan akan menjadi hasil yang sama. Jika kita integralkan akan menjadi hasil yang berbeda-beda untuk hasil integralnya. Nah, bagaimana kita mendapatkan cara pengintegralan ini nanti akan kita jelaskan ya. Dimana kalau saya punya integral 4x dx nanti akan menghasilkan 2x kuadrat ditambah c. Nah, kalau kalian penasaran, ini bisa
turunkan lagi ya. Coba kita turunkan ya. Misalkan saya punya PX nya adalah 2x kuadrat ditambah C, katakanlah C nya adalah 10 gitu ya. Kalau kita turunkan berarti 2 nya ke depan, 2 kurangi 1 ditambah 0, 4x ditambah 0. Nah, kembali lagi ke sini ya. Ketika diintegralkan, ketika ini kita integral, kita turunkan ya. Ketika kita turunkan, kembali lagi ke sini ya. Jadi ini kita integralkan menjadi ini kita turunkan menjadi seperti ini. Jadi ini naik turun, integral turunan, integral turunan, seperti itu. Nah, bagaimana mendapatkan ini tadi, itu nanti akan ada teknisnya ya. Teknisnya seperti ini. Kita akan hapus dulu ini. Nah, saat saya punya misal fx, ini f besar adalah hasil dari saya ubah saja, misal f kecil adalah hasil turunan dari f besar, maka notasinya integral fx dx adalah f besar x ditambah c. Nah, ini ya, dimana kita punya beberapa rumus. Rumus yang pertama adalah integral konstanta integral a dx nanti akan menjadi ax ditambah c. Ini adalah konstanta ya, tinggal ditambahi x, dimana kalau saya punya 2x, ketika diturunkan menjadi 2. Nah, ketika diintegralkan nanti tinggal ditambahi x. Itu sifat yang pertama. Kalau sifat yang kedua, integral a x pangkat n nanti akan menjadi a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c. Nah, ini ya, ini harus dihafalkan. Akan kita coba ya. Kalau saya punya fx ini adalah 5x kuadrat ditambah 7. Nanti kita turunkan. Ini kita turunkan, f besar menjadi f kecil ya. Berarti akan menjadi 2 kali 5 x pangkat 2 kurangi 1. Ini cara penurunan kemarin. Jadi 2-nya ke depan, kalikan dengan 5, nanti 2-nya dikurangi 1 ditambah 0, konstanta menjadi 0. Ini menjadi 10x. Nah, ini adalah hasil turunannya. Bagaimana jika kita mau mengintegralkan? Pengintegralnya kita lakukan integral fx dx, berarti integral 10x dx. Nah, ini kita akan pakai cara yang kedua, dimana nanti kita punya seperti ini. Ini adalah pangkat 1 ya, sehingga nanti 10 per pangkatnya x adalah 1, berarti 10 per pangkatnya x adalah 1, berarti 1 ditambah 1 x, 1 ditambah 1 ditambah c. Nah, seperti ini. Ini a-nya adalah 10 ya. Ini pangkatnya adalah n, ini 1 karena x ini berpangkat 1. Nah, sehingga ini 1 tambah 1,
ini juga 1 tambah 1, sehingga kita punya 10 dibagi 2, yaitu 5x pangkat 2 ditambah C. Inilah hasil dari pengintegralannya. Lihat sama enggak? Sebelum diturunkan 5x ditambah 7, setelah diintegralkan dari hasil turunannya adalah 5x ditambah C. C ini bebas, bisa bermacam-macam. Kalau ini kita pilih 7, maka akan sama persis dengan yang itu. Gitu ya. Nah, akan saya beri contoh lagi, ini silakan dipahami dulu. Nah, ini kita sambung di video berikutnya saja ya. Oke.